Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kalau untuk khusus kasus Subang, kalau kita sekarang lagi menunggu yaitu yang disebut dengan memori kasasi, ya, karena memang inilah upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Yosef lewat pihaknya, dan memori kasasi ini sudah diajukan dan memang memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulanan kalau tidak salah. Ini yang memang yang ditunggu oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi yang akan kita tunggu adalah bukan memori kasasinya. Oke lah, kita memori kasasi kita tunggu. Tetapi yang akan lebih ditunggu lagi adalah kontra memori kasasi. Nah, ini dia. Kenapa seperti demikian? Ya, kita coba mencari informasi-informasi di lapangan, ya. Kita coba pertanyakan di lapangan bagaimana kira-kiranya untuk memori kasasi. Apakah memori kasasi akan diterima, apa akan ditolak? Itu kan suatu pertanyaan. Apakah memori kasasi yang dari Pak Yosef itu diajukan akankah diterima ataukah akan ditolak? Nah, ini yang kita akan menunggu juga. Tetapi yang akan kita tunggu lagi adalah kontra memori kasasi. Ini yang akan kita tunggu sebenarnya. Kenapa? Dari dua poin ini, yaitu antara memori kasasi yang diajukan oleh pihaknya Pak Yosef dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum, ini kan berkaitan dengan dua poin apa? Adalah satu, kalau memori kasasi memang kalau kita lihat dari flashback ke belakang, sejarahnya dari mulai pra-peradilan, persidangan, kan kemudian di persidangan, kemudian di PN, kemudian di PT, ya, ada banding. Ulangi lagi, dari mulai persidangan, kemudian dari mulai peradilan, persidangan, kemudian kepada banding, ya, banding di PN dan di PT dan kasasi sampai ke kasasi. Nah, kalau dilihat flashback ke belakang, ini kan semua mengalami proses kekalahan untuk Pak Yosef, ya, untuk Pak Yosef semua mengalami kekalahan, baik dari mulai pra peradilan itu yang untuk MAA, kemudian di sidang, dan di PN Subang, juga di PT Bandung Jawa Barat, ini mengalami kekalahan. Artinya apakah akan di MA ini akan mengalami yang sama, kekalahan kembali? Karena proses flashbacknya di belakang semua kalah. Tapi kan memang tidak ada yang tidak mungkin, ya. Bisa aja di luar dugaan. Tapi sekali lagi, yang akan kita tunggu adalah kontra memori kasasi. Nah, ini dia. Ya. Kenapa kontra memori kasasi menarik? Nah, nanti apa sih sebenarnya yang ada di dalam kontra memori kasasi itu? Apakah berkaitan dengan masalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut, yaitu seumur hidup? Apakah berkaitan dengan itu dan apakah itu dituangkan dalam kontra memori kasasi? Ini yang kita tunggu, ya. Sehubungan dengan kalau kita lihat daripada jaksa penuntut umum menuntut seumur hidup, sedangkan vonis daripada hakim yaitu 20 tahun. Ya, ini memang sering terjadi demikian. Antara jaksa JPU dan hakim memang berbeda dan memang sering demikian. Kadang-kadang juga sama, gitu kan. Tapi permasalahan kembali ke belakang adalah apa? Bukan masalah itunya. Bahwa tuntutannya adalah dari 340, perencanaan dan dihabisi 2 nyawa korban. Dihabisi, kalau kita lihat rekonstruksi, sadis, tidak ada kemanusiaan, ya. Apa yang baiknya coba? Nggak ada yang baiknya. Dan hakim mengatakan bahwa pelaku, ya, cuma satu kebaikannya, yaitu apa? Tidak pernah berbuat sebelumnya, tidak pernah berbuat kejahatan sebelumnya. Cuma itu kebaikannya, yang lainnya tidak ada yang baik. Ya, itu keputusan hakim. Tetapi cuma 20 tahun. Apa coba? Semuanya kan memberatkan pelaku, memberatkan. Semuanya memberatkan. Coba lihat di fakta persidangan, memberatkan semuanya. 340 perencanaan unsurnya.
Kalau lihat dari rekonstruksi, kita lihat, waduh, sadis bener ya. Dan ini bukan satu nyawa, dua sekaligus. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Orang terdekat. Ini kan lebih parah. Tapi cuma 20. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Apakah di kontra memori kasasi yang diajukan kepada MA? Mudah-mudahan MA membaca secara seksama, secara jelas, secara teliti, ya, agar menjadikan perhatian buat MA. Mudah-mudahan di era Prabowo ini, ya mudah-mudahan ada sedikit pressure psikologi ya, di mana para pejabat-pejabat sekarang lebih banyak berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara karena sudah dipantau sekarang oleh atasannya ya. Jaksa Agung sudah memantau semuanya, mudah-mudahan ya. Kemarin 3 hakim ditangkap ya dengan kasus Tanur itu kan. Ya, ada memang sebagian masyarakat, sebagian lah ya, sebagian. Wah, itu apakah hakimnya nggak masuk angin katanya yang memutuskan PN Subang yang kemarin, kasus Subang ini. Ya ada sebagian masyarakat yang bicara demikian ya. Apakah tidak masuk angin? Loh, kenapa bilang begitu? Ya kan kalau kita lihat katanya kan itu pasalnya 340 perencanaan. Lihat itunya begitu sadis, cuma 20 tahun. Tidak sedikit masyarakat mengatakan demikian. Ya, malah tidak sedikit juga dari orang-orang yang yang memang terikat dengan ini mengatakan harusnya itu hukuman mati katanya, malah gitu, bukan hukuman seumur hidup malah ya, harusnya itu hukuman mati karena gini katanya gitu kan. Ya itu yang ngomong gitu ada sebagian, bukan hanya masyarakat awam, orang-orang berpendidikan juga ada yang mengatakan demikian. Itu harusnya hukuman mati, nggak ada itu. Masa katanya perencanaan, kemudian tidak ada yang meringankan, semua banyak memberatkan gitu kan. Saksi-saksi banyak yang memberatkan, kemudian juga tidak ada kooperatif, tidak mau mengakui, dan banyak sekali yang memberatkannya. Sehingga kenapa harus 20 tahun? Harusnya hukuman mati. Tidak sedikit baik masyarakat awam mengatakan, juga adalah orang-orang yang berpendidikan juga mengatakan demikian. Malah ada yang bilang, wah jangan-jangan ini hakimnya masuk angin katanya gitu. Yang di kasus Subang, ya itu kan mereka di lapangan seperti itu lah ya. Bukan berarti ini, tapi ya namanya masyarakat lah ya. Sebagian masyarakat kan berpikir karena memang kok seperti ada yang janggal gitu loh. Ini kan kasus berat gitu kan, seperti itu ya. Ya sekali lagi mudah-mudahan nanti kita lihat bagaimana putusan MA ini kan. Yang kita tunggu adalah sekali lagi, ya memang kita tunggu memori kasasi, kita tunggu ya. Tetapi sekali lagi bahwa memori kasasi kan sudah ada perjalanannya dari belakang. Yang kita tunggu nanti adalah kontra memori kasasi. Bagaimana nanti hasil keputusan dari MA dengan kasus ini. Apa yang diajukan ya, apakah tuntutan umum jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya yaitu seumur hidup. Ya. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya ya. Baik, inilah materi subuh ini, kita terus kawal kasus Subang. Walaupun saya upload misalkan sehari sekali ya, mesti kalau ada informasi ya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi tetap terus suarakan kasus Subang dan jangan berhenti untuk berkomentar biar didengar. Kalau komentarnya banyak, pasti nanti akan direkomendasikan oleh YouTube, dan terus nonton terus, jangan henti-hentinya menonton, yang banyak nontonnya biar ya termasuk kita juga sebagai yang meng-up ke media semangat juga. Kalau Anda menontonnya banyak, kita juga semangat juga untuk bisa meng-up. Mungkin bukan hanya 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ayo dong, Anda semangat, kami semangat gitu. Demikian. Selamat berjuang. Assalamualaikum.